Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Bagaimana nih kabar investasi kalian, entah itu investasi di saham US, Indo, dan lain sebagainya. Kalau di Indo sih gue yakin kalian masih ada yang merah ya, karena posisi di minggu-minggu kemarin tuh lagi rame-ramenya terkait MSCI, dan itu ARB-nya gue nggak nyangka banget loh bisa sampai 2 kali, 3 kali kalau nggak salah tuh ya di saham BCA, dan itu luar biasa banget gitu ya. Biasanya kan kalau di tahun kemarin tuh yang terkait Trump tarif itu ARB-nya tuh paling cuman sekali doang ya, sekali atau 2 kali doang. Cuman yang kemarin tuh lumayan ini banget lah, lumayan gak nyangka banget gitu, dimana ARB-nya bisa sampai berjilid-jilid, terutama di saham-saham yang bukan blue chip ya. Kalau di BCA sih mungkin nggak sampai ARB 15% ya, cuman ya per hari itu bisa turun sampai 7%, terus di hari kedua 7% juga, dan hari ketiga bahkan bisa sampai ya 7% atau 6% ya. Yang mana kan emang BBCA itu bobotnya lebih besar ya, jadi kalau misalnya turun sampai 7% atau 10% juga itu udah langsung trading halt ya, soalnya kan bisa dibilang bobot si IHS gitu yang paling besar tuh ya tadi ya di banking ya, entah itu BCA, Bank Mandiri, BRI, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa juga di saham-saham yang lainnya, terutama saham-saham konglo yang turunnya drastis banget, yang mana per hari ini gue tag video itu tanggal 14 Februari, mungkin ada beberapa saham yang masih bisa dibilang belum recovery atau bahkan belum mencapai harga harga terakhir di bulan Januari mungkin ya, atau bisa dibilang harga all time high-nya ya teman-teman. Jadi belum ada beberapa yang belum naik ke situ. Jadi bisa dibilang ini kesempatan juga nih buat teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi nyari saham-saham konglo dan lagi ngincar juga. Kalau misalnya kalian confident terkait hal tersebut atau saham tersebut ya, dan kalian yakin nih ini bakal rebound lagi dan mencapai ATH-nya lagi, ya silakan kalian beli dengan nominal sewajarnya dan seikhlasnya teman-teman. Kalau misalnya tahu-tahu nanti ada isu-isu kayak kemarin lagi, ya kalian masih bisa legowo lah, intinya lah masih bisa sabar, dan kalian bisa, otak kalian masih bisa jernih untuk mengambil decision ke depannya mau seperti apa. Kalian bisa seperti itu ya. Oke, video kali ini mungkin gue nggak akan bahas saham Indo lebih detail ya. Di sini gue mau update nih untuk perjalanan portofolio gue di saham US. Yang mana di kemarin itu gue iseng buka YouTube juga, ada yang komen, bang kalau bisa sih update-nya tuh 2 minggu sekali ya. Yang mana rencana gue itu sebenarnya update-nya untuk saham US ini sebulan sekali ya. Takutnya tuh kalau misalnya gue sering-sering update malah kalian boring gitu ya, kok progresnya gitu-gitu aja gitu. Soalnya kalau gue cek itu di saham US emang progresnya nggak terlalu signifikan loh teman-teman. Nggak kayak saham konglo gitu ya, beda seminggu doang naiknya bisa sampai 10% lebih gitu. Nah, sedangkan yang di saham US itu ya paling kalau secara akumulasi semuanya ya gitu, ya paling dalam seminggu entah itu naiknya 0,5% atau bahkan 1% atau bahkan langsung minus 2% dan sebagainya, jadi nggak terlalu signifikan. Takutnya jadi kalian tuh takut bosan aja sih sebenarnya kemarin tuh, makanya gue rencananya pengen per bulan. Tapi berhubung ada yang minta 2 minggu sekali, oke gue coba bikinin ya. Jadi di sini gue coba bikin. Nah, coba kalian ingat-ingat juga ya, ini gue bikin videonya di tanggal 14 Februari. Kemungkinan nanti gue bakal uploadnya tuh ya nggak akan sama di hari yang sama ya, mungkin beda 3 hari atau 2 hari, mungkin di minggu depan nih baru update. Jadi gue set di sini atau gue tampilin di sini tuh tanggal 14 Februari ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan mungkin nanti pas video gue ke upload gitu ya, itu mungkin ada perubahan harga, entah itu jadi nanti jadi lebih minus kah atau bahkan harganya malah rebound atau naik dan sebagainya. Jadi jangan jadiin patokan utama pada saat videonya ini udah tampil ya teman-teman, kayak gitu. Nah, di sini berhubung si saham US gue ini lagi minus, jadi inilah saatnya yang tepat gue untuk tampilin ke kalian ya. Soalnya di sebelum-sebelumnya tuh si saham US gue ini lagi hijau-hijau aja gitu ya, entah hijaunya 1% dan sebagainya. Jadi ya kurang asik gitu. Jadi kalau misalnya yang lagi minus ini malah asik nih kalau bisa di videoin ya. Jadi kalian bisa belajar juga kenapa bisa minus dan sebagainya. Oke, di sini gue udah rekamin nih, nanti bakal gue tampilin di sini ya untuk portofolio gue. Di sini kita buka aja aplikasinya, tuh aplikasi GoTrade ya teman-teman. Kalau kalian masih nanya nih, aplikasinya aplikasi GoTrade, dan gue itu nggak disponsori sama GoTrade ya. Jadi
kalian bisa download aja aplikasi GoTrade-nya di App Store atau di Google Play Store. Kalau misalnya kalian pengen ini ya, pengen investasi menggunakan aplikasi GoTrade teman-teman, seperti itu. Oke, ini gue buka dulu ya aplikasinya. Nah, posisi saat ini bisa kalian lihat ya di sini itu untuk sekarang minus 1,12% kalau secara keseluruhan portofolio gue ya. Yang mana ini kalau berdasarkan rate dolar ya, itu minusnya sekitar 135 dolar. Oke, jadi posisi sekarang yang gue punya nih untuk saat ini itu sekitar 8.070 dolar teman-teman. Ini kalau dikonversi ke rupiah itu kita coba. Nah, kalau dikonversi ke rupiah ini malah nggak minus teman-teman, malah plus ya, sekitar 0,24%. Kenapa bisa naik? Dikarenakan ada selisih dari currency antara rupiah dan juga USD ya teman-teman, yang mana kan gue udah beli saham US ini dari tahun-tahun sebelumnya tuh, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya tuh harga rupiah terhadap dolar tuh nggak terlalu besar seperti sekarang ya. Kalau nggak salah tuh sekarang tuh posisinya 16.800 atau gimana gitu. Pas gue beli itu ya masih 16.200, 16.300-an ya kayak gitu. Jadi ada gap di currency-nya tersebut ya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau berdasarkan rupiah ya seperti ini ya. Sekitar 136 juta rupiah teman-teman. Nah, enaknya kalian disverifikasi aset kalian ke saham-saham luar selain Indonesia ya. Kalian tuh nggak akan terlalu worry nih. Misalnya kayak kemarinnya meskipun gue masih punya atau gue bahkan bobotnya lebih besar di saham Indonesia ya, itu gue nggak terlalu worry pada saat penurunan kemarin tuh yang sampai ARB berjilid-jilid gitu. Gue nggak terlalu worry dikarenakan ya gue udah disverifikasi aset gue. Untuk posisi saat ini disverifikasi aset gue itu ada di saham Indo, itu bobotnya paling gede ya, saham Indo, terus saham US kedua itu bobotnya, lalu ada emas, kripto, udah gitu doang 4. Sisanya mungkin ini lebih ke dana darurat yang ada di pocket di bank BCA gue, yang mana itu konversi ke mata uang asing ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, gue coba cek aja langsung ke portofolio gue apa aja sih yang bikin minus gitu ya. Oke, kita cek. Nah, bisa kalian lihat di sini teman-teman, untuk posisi aktif gue itu sebenarnya simpel ya. Gue investasi di saham US itu sangat-sangat simpel banget. Gue hanya beli saham ini ya, ETF doang 2 sama satu saham Google. Karena gue tahu produknya dan gue sering pakai produknya juga nih. Jadi gue tahu nih untuk potensi kedepannya bakal seperti apa untuk saham Google ini ya teman-teman. Nah, untuk di sini ada 2 ETF ya, yaitu ETF S&P 500 sama Nasdaq juga nih. Yang mana bobot paling besar itu ada di S&P 500. Yang mana mungkin kedepannya itu gue punya rencana itu untuk saham US gue ini tuh 50% di S&P 500, sedangkan 25% ada di Nasdaq, lalu 25% ada di Google. Nah, untuk nge-balance hal tersebut, gue bakal agresif investasi di saham Google teman-teman, sampai achieve mungkin sekitar 25%-an ya. Oke, sorry tadi ada iklan dulu ya di background di belakang gue. Keluar iklan nih, jadi kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, kita coba rekam lagi nih, rekamannya tadi mati ya. Oke, tadi sampai mana ya? Kalau nggak salah sampai ke pembahasan ini ya, posisi gue ya. Yang mana sebenarnya untuk rencana gue ke depannya gitu ya, cukup simpel sebenarnya untuk investasi gue di saham US ini. Gue pengen si S&P 500-nya tuh ya tadi nominalnya sekitar 50% ya kalau berdasarkan persentasi, Nasdaq-nya tuh 25%, lalu untuk Google-nya tuh 25%. Yang mana kan di tahun ini gue punya rencana itu gue bakal agresif investasi di saham Google ini buat ngebalancing si asetnya, seenggaknya udah setara sama si Nasdaq ini ya, sekitar 1.900 dolaran gitu ya. Yang mana untuk target gue itu dalam 1 bulan sekitar 300 dolar aja gitu gue investasinya ya, sekitar 5 jutaan lah. Yang mana mungkin itu bakal achieve di bulan ke 4 atau 5 ya, bahkan kurang lebih seperti itu. Jadi kedepannya nih kalau misalnya udah balance nih, si S&P 500 50% bobotnya, Nasdaq
Nasdaq 100-nya itu 25%, lalu untuk Google-nya itu 25%. Nah, maka nanti untuk investasi ke depannya gue bakal mecah si 5 juta itu jadi tadi ya, jadi 50% ke S&P 500, 25% ke Nasdaq, 25%-nya lagi ke Google. Jadi enak nih untuk rebalancing asetnya, kurang lebih kayak gitu ya. Untuk rencananya. Cuman rencana ini kadang bisa berubah di tengah jalan atau bahkan ada momentum yang mengakibatkan hal tersebut harus disesuaikan. Itu nanti bakal gue update juga ya. Entah itu mungkin gue selalu beli saham Google gitu sampai berapa ribu dolar atau bahkan bobotnya sampai 50% dan sebagainya, itu mungkin bisa memungkinkan juga hal tersebut terjadi ya. Dan itu bisa dibilang hal yang wajar teman-teman. Mana tahu misalnya di bulan kedua ada potensi saham Google ini bakal merge sama Apple, kan itu mana tahu gitu ya, ada kayak gitu ya. Terus ada ya dari Google bakal akuisisi saham Samsung dan sebagainya. Itu mana tahu kayak gitu juga ya. Jadi banyaklah kondisi yang mengakibatkan style investasi itu berubah tergantung dari conditional di saat itu aja gitu ya, di saat tersebut lah intinya kayak gitu. Oke, nah berikut ya untuk update-nya. Jadi untuk return gue ya tadi minus 1,12% teman-teman. Kalau ditanya gitu, kalian sering nanya, kalau ada yang nanya juga, bang itu investasinya mau sampai kapan? Gue juga sebenarnya bingung ya, ini nentuin investasi gue ini bakal sampai kapan. Cuman gue bakal coba sampai 10 tahun atau bahkan 5 tahun ya. Yang mana sebenarnya gue kadang mikir juga kalau misalnya gue investasi sampai 5 tahun, gue belum tentu juga nih di 5 tahun itu si hasil investasi ini bakal langsung gue pakai ya. Soalnya belum ada keperluan atau target yang bakal gue lakukan di tahun ke-5 atau bahkan ke-10 gitu. Jadi ya udah masih jalan aja seperti biasa, kehidupan gue masih biasa jalan. Jadi belum ada target-target yang wow banget gitu. Dimana misalnya gue pengen pindah ke Jepang lah yang mengakibatkan gue harus merealisasikan investasi gue di sini dan sebagainya, itu belum ada kepikiran kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah kalau di sini sih untuk S&P 500 itu nominalnya lumayan besar dan juga untuk secara persentasi ini lumayan besar juga. Gue dapatnya sekitar 5,3%, untuk sekarang masih floating profit. Lalu sebelumnya tuh gue dapat dividen juga nih dari S&P 500 tuh senilai ini ya $14,5, yang mana di aplikasi GoTrade ini ada fitur untuk untuk membeli kembali hasil dividen yang gue dapat gitu ya. Jadi gue tuh udah ngeset true tuh, udah diaktifin si fungsi itunya. Jadi kalau misalnya gue dapat dividen dari S&P 500 atau Nasdaq itu ya otomatis di hari tersebut bakal langsung dibeliin lagi ke saham atau ETF-nya ya. Kayak gini nah, ini ada historinya ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat nih. Nah, di bulan Januari 31 Januari ini tuh sebenarnya bukan gue nggak top up ya, sebenarnya ini emang benar-benar gue dapat dividen sekitar $14,5, yang mana ya udah langsung dibeliin lagi gitu. Sama kayak yang di bulan 1 Januari nih, gue dapat sekitar $2 ya dari Nasdaq dividennya, ya ini langsung dibeliin juga ke si ETF Nasdaq-nya ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin sekian ya untuk update portofolio gue nih. Kalau kalian masih semangat investasinya ya, yang penting mah konsisten aja sih teman-teman untuk investasi. Dan juga gue saranin kalau kalian masih muda gitu ya umur 20 tahunan ya, lu harus bisa agresif aja lah investasi gitu. Seagresifnya, yang penting kalian investasi di tempat yang aman dan benar gitu teman-teman. Jangan lu investasi di investasi bodong yang aneh-aneh gitu, kayak kemarin isu-isu yang kayak binomo dulu zaman-zaman Covid ya, binomo dan lain sebagainya. Itu mah bukan investasi, itu mah tebak-tebakan judi gitu ya, intinya kayak gitu. Jadi ya namanya investasi mungkin banyak sebenarnya ya, nggak hanya uang aja. Jadi cuman kalau misalnya kalian udah punya pendapatan ya kalian bisalah itu investasi yang money oriented gitu ya. Entah itu investasi kalian disimpan ke reksadana lah, atau bahkan beli emas, atau bahkan beli bonds, obligasi, atau bahkan beli saham dan sebagainya, whatever. Yang penting kalian tahu cara belinya dan kalian paham cara
withdrawnya juga, cara ngambil duitnya lagi, dan kalian paham potensi kedepannya seperti apa. Dan gue saranin jangan investasi kayak misalnya pay to pay lending gitu, udah jangan, itu mah serius kayak di Indonesia tuh kayak ini ya, kurang banget gitu ya. Lu bayangin aja lah, misalnya lu punya temen atau misalnya saudara gitu minjem duit ke lu gitu, nah itu tuh masih ada potensi si duitnya tuh nggak akan dibalikin teman-teman, 50% nggak akan dibalikin tuh ya, intinya kayak gitu, ada potensi kayak gitu ya teman-teman kalau berdasarkan real case-nya. Nah sedangkan untuk pay to pay lending ini kan ibaratin lu minjemin duit lu ke orang yang nggak tahu gitu ya backgroundnya seperti apa, yang mana hal tersebut bisa dibilang 90% mungkin potensial duit lu itu bisa nggak balik teman-teman. Ya seperti yang gue udah bahas di video-video gue sebelumnya tuh yang terkait aplikasi-aplikasi pay to pay lending yang aneh-aneh gitu ya, kayak zaman dulu tuh banyak tuh teman-teman, pas zaman Covid, after Covid ya itu pay to pay lending lagi menjamur-jamurnya tuh banyak banget. Dan bahkan gue juga dulu pernah coba melamar di perusahaan fintech pay to pay lending kayak gitu ya. Ya, kayak gitu. Jadi kalau itu tuh bisa dibilang banyak ininya lah, banyak, kalau di Islam tuh banyak mudaratnya atau apanya gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, dan juga pastikan uang kalian tuh tanggung jawab kalian, dan juga kalian harus aware lah terhadap uang kalian, jangan sampai apa yang kalian dapatkan secara susah payah itu bisa menghilang kapanpun gitu. Jadi pertahaninlah uang kalian sebaik mungkin, seperti kalian memelihara anak kalian teman-teman, karena katanya uang itu adalah energi, yang mana kalau kalian punya uang, kalian tuh bisa lebih tenang dalam berpikir, dalam mengambil keputusan, yang mengakibatkan uangnya tuh bisa menarik atau kalian tuh bisa menarik uang lebih banyak lah, dikarenakan apa ya, otak kalian tuh jernih gitu ya, lu nggak rudet gitu ya, si otaknya tuh mikirin misalnya besok mau makan apa dan sebagainya. Jadi lu bisa ngambil keputusan yang lebih baik dan lebih bijak ke depannya. Oke, mungkin sekian untuk video update portofolio saham gue ini. Mungkin ini video kedua ya, jadi episode kedua nih. Ya, semoga aja gue bisa konsisten dalam 2 minggu ini selalu update untuk progres gue di saham US. Dan juga nanti mungkin di akhir bulan atau di awal bulan gue bakal update juga progresnya, lebih ke cara gue beli sahamnya mungkin ya, yang mana ya gue kalau beli sahamnya yang pada saat gue ada duitnya aja gitu ya, entah itu pas gajian dan sebagainya. Jadi nanti gue update sebisa mungkin, gue update lah pada saat gue pada saat gue lagi proses beli si saham tersebut ya teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dan sebagainya, di komen aja di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman, dan juga di share video ini kalau misalnya ada orang-orang yang lagi cari juga video serupa terkait hal ini ya teman-teman. Oke, sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.